kata-kata kullu semua itu menunjukkan kepada keseluruhan. Contoh, ya semua murid harus keluar dari kelas. Apakah berarti tidak semua murid? Semua. Kata Rasulullah, kullu semua, setiap bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tapi kan kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua macam. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Memangnya Anda lebih tahu dari Imam Syafi'i? Saya katakan memangnya Imam Syafi'i lebih tahu dari Rasulullah. Perkataan siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah harus didahulukan sabda Rasulullah. Jadi kan jelas, yang mengatakan bahwa kullun itu tidak mesti artinya semua adalah ulama salafus soleh. Ditolak pula oleh orang yang mengaku sebagai salafi, pengikut ulama salaf. Ulama yang membagi bid'ah menjadi dua itu salafus soleh Imam Syafi'i. Ditolak pula, ditanya lebih pintar mana Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad. Luar biasa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustadz Salafi Badrussalam ini lucu. Dia ngotot bahwa kullun itu artinya semua. Kullu bid'atin berarti semua bid'ah. Lalu dia contohkan semua murid keluar dari kelas. Artinya kan semuanya yang keluar. Ini analisa apa? Seharusnya kalau orang pendakwah itu tidak begitu cara menyimpulkan sesuatu itu. Mau bicara makna lafadz, kullun itu apakah selalu semua secara mutlak atau tidak? Seharusnya dia mutola'ah. Baca Tajul Arush karya Imam Az-Zabidi, baca Al-Qomus Al-Muhit karya Imam Al-Fairuz. Di situ dijelaskan bahwasanya bisa saja kullun itu dipakai untuk menunjukkan arti sebagian. Kalau memang Badrussalam ini mengikuti salafus soleh, yaitu ulama salaf, anggap Imam Ahmad ini masuk kepada ulama salaf kan. Imam Ahmad saja ketika berdebat dengan Mu'tazilah, kata Mu'tazilah ini ingin menjebak. Ya Ahmad, alaisal Qur'anu bisyai'in. Wahai Ahmad, bukankah Quran itu sesuatu? Qala Ahmad, bala. Iya, kata Imam Ahmad, iya, Quran sesuatu. Bukankah Allah berkata bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu? Berarti sesuatu itu makhluk. Dengan begitu berarti tidakkah Al-Quran itu juga makhluk? Karena kamu tadi sudah sebut syai'un. Sementara kulla syai'in adalah makhluk karena khalaqahullah gitu. Imam Ahmad baru menjelaskan bahwa kullun itu tidak mesti artinya semua. Kullun itu bisa bermakna sebagian. Dibawalah firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin yang menghantam merusak segalanya, segala sesuatu. Tidak mungkin itu angin merusak segala sesuatu. Tidak merusak langit. Langit kan juga segala sesuatu. Tidak merusak batu-batu kecil. Banyak pasti yang tidak dirusak oleh angin. Tapi kenapa firmannya itu merusak segalanya gitu. Bahkan ketika kisah Nabi Khidir itu melubangi perahu, tujuannya biar perahu tidak diambil oleh orang jahat. Ya hudu kulla safinatin, di mana orang itu akan mengambil semua perahu. Kalau semua perahu diambil mau baik mau buruk, ngapain Nabi Khidir membolongi perahu dengan tujuan agar tidak diambil? Ini kan berarti dipahami bahwasanya si perompak ini hanya mengambil perahu yang bagus. Makanya dibolongilah. Biar perahunya ini jelek sehingga tidak diambil. Padahal bahasanya kulla safinatin, semua perahu. Tapi artinya bukan semuanya. Jadi sudah biasa kullun itu tidak bermakna semua, tapi sebagian. Artinya jangan heran kalau kullu bid'atin bukan bid'ah secara mutlak. Tetapi kalau kata Imam An-Nawawi alal ghalib, umumnya artinya tetap ada di situ kekhususan, sehingga disebutlah amun mukhassos atau maksus. Am tapi ada yang dibatasi. Itu ulama itu nggak sembarangan mengartikan makna kullun, nggak semua murid keluar gitu, nggak begitu. Toh memang walaupun oke lah kita turunkan standar analisanya. Memangnya kita kalau ngomong semua itu mesti semua? Enggak juga. Ada orang jatuh dari pohon simaman, jatuh dari pohon badannya luka semua. Kamu periksa, tidak mungkin luka semua. Pasti ada 1 sentilah dari badannya yang tidak luka. Tapi orang biasa ngomong kan, luka semua. Rumahnya habis, terbakar semuanya. Nggak tersisa. Tidak mungkin. Saya makan nasi semuanya. Tidak mungkin. Mesti ada yang tersisa. Entah butirnya. Entah tulang ayamnya. Kita menerima. Secara fitrah itu kita menerima. Semua itu tidak mesti semua secara mutlak. Walaupun ada yang memang semua secara mutlak ada. Misalnya punya anak 3. Anak saya 3 semuanya pergi. Yang cuma 3 bisa semuanya. Habiskan nasi ini semua. Habis sisa 2 butir bapaknya sudah terima. Nggak mungkin ini kok masih ada sisa butir. Enggak, itu nggak lazim bahasa begitu.
Sudah minal ada kebiasaan kita makan itu nasinya habis semuanya walaupun masih ada sisa. Ini kan biasa gitu. Jadi kalau mau menganalisa makna dari kalimat itu jangan menggunakan bahasa kita. Analisa dulu dengan ayat yang lain. Bahkan paling standar itu kamus seperti apa. Begitu caranya ya nak. Terus yang kedua yang paling menggelikan sekali. Bukan menjijikkan ya, menggelikan. Dia membuat dialog imajiner. Nabi Muhammad kan mengatakan bid'ah, semua bid'ah sesat. Dengan arti semua ala-ala anak di kelas keluar gitu. Jadi nggak ada yang terkecuali gitu. Lalu misalnya ada yang bilang, tapi Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Memang pintaran siapa Anda dengan Imam Syafi'i? Jawabannya Badrul Salam ini kurang ajar sekali. Memangnya lebih tahu siapa Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad? Ini kurang ajar sekali. Kurang ajar, tidak sopan, satu. Yang kedua terlalu lemah cara berpikirnya. Sekarang begini. Ketika ada orang bertanya, ente lebih pintar mana dengan Imam Syafi'i? Itu maksudnya pasti dalam memahami hadis Nabi. Ente lebih jauh mana pengetahuannya dibanding Imam Syafi'i dalam memahami hadis Nabi. Jadi objeknya itu hadis Nabi. Kok malah ditanya Imam Syafi'i lebih paham mana dengan Nabi terhadap hadisnya Nabi sendiri? Masuk akal nggak? Hadis Nabi itu objeknya. Kemudian di bawahnya yaitu yang bukan Nabi memahami itu. Imam Syafi'i memahami begini. Ente memahami begini. Pemahaman ente dengan Imam Syafi'i berbeda. Lebih pintar mana? Lebih kredibel mana ente dengan Imam Syafi'i? Itu yang dimaksudkan. Kok malah dibalas lebih pintar mana Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad? Lalu bernarasi siapapun yang ngomong, kalau berbeda dengan ucapan Nabi maka ditolak. Padahal yang berbeda itu bukan dengan ucapan Nabi, tapi dengan pemahaman ente terhadap ucapan Nabi. Itu yang paling poin. Itu intinya di situ. Nggak ada lain. Jadi yang paling poin itu pemahaman ente dengan pemahaman Imam Syafi'i itu lebih benar yang mana? Kan kurang ajar nggak tahu diri. Nyata-nyata ini sedang ingin menunjukkan bahwa tidak layak ente itu berselisih dengan Imam Syafi'i. Kok malah ente merasa saya sama dengan Nabi Muhammad? Yang berselisih dengan saya itu ya Imam Syafi'i. Sehingga ketika ente nyerang saya kembalikan. Imam Syafi'i lebih keren mana dengan Nabi Muhammad? Kan kurang ajar itu. Entah kurang ajar su'ul adabnya, melampaui batas su'ul adabnya, melampaui batas bodohnya. Dulu Ibnu Abbas ditanya oleh sahabat, itu saya malas ngomong-ngomong Arab, belepotan. Tapi saya bertanggung jawab. Ditanya oleh dua orang sahabat tentang satu ritual gitu. Kemudian dijawablah oleh Ibnu Abbas berbeda dengan yang mereka pahami dari Abu Bakar. Lalu mereka membantah, tapi kata Abu Bakar begini, kata Sayyidina Umar begini. Ibnu Abbas sedikit tensi ya. Saya bawakan hadis, kamu bawakan ucapan orang gitu. Nggak ada ngomong lebih pintar mana. Nggak ada begitu, nggak. Sudah paham, tidak layak itu. Kurang aja betul itu. Lebih pintar mana dengan Nabi Muhammad itu. Bahasa apa ya? Lebih paham mana dengan Nabi Muhammad. Seolah-olah Nabi Muhammad ini masih ada yang mungkin sama pemahamannya kan. Sehingga ditanya lebih yang mana. Kan kurang ajar kan. Ibnu Abbas nggak komplain. Nggak komplain dengan jawaban dua sahabat itu. Tetapi kata-kata dua sahabat itu, Abu Bakar dan Umar itu lebih paham terhadap ucapan Nabi. Jadi begitu. Jadi inilah etikanya. Ketika kita membawakan satu hadis, orang membantah dengan pendapat ulama, bukan berarti ulama ini sedang membantah hadis Nabi, tapi membantah apa yang kita sampaikan, di mana yang kita sampaikan itu mungkin sekali berbeda dengan maksud Nabi. Jadi kan jelas, yang mengatakan bahwa kullun itu tidak mesti artinya semua adalah ulama salafus soleh. Ditolak pula oleh orang yang mengaku sebagai salafi, pengikut ulama salaf. Ulama yang membagi bid'ah menjadi dua itu salafus soleh Imam Syafi'i. Ditolak pula, ditanya lebih pintar mana Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad. Luar biasa kan? Luar biasa ya. Saya tidak mau bicara secara mantik kullu bid'atin itu apa, secara nahwu apa, tidak perlu. Khotibin nasa ala qadri ukulihim. Bicara yang mudah dicerna saja gitu. Terlalu rumit kalau kulun kalau bertemu dengan kulun ini nakiroh bertemu dengan mudhaf ilaih nakiroh, terlalu rumit, saya pun tak paham, apalagi memahamkan. Setelah dipahamkan pula mereka tak paham. Jadi ngomong yang mudah ditangkap saja ya. Kalau mau yang ilmiah betul-betul itu Ribat TV, itu memang ulama-ulama betul itu. Yang santri betul Kang Sani itu santri betul, memang kitab terus dunianya. Yang satu lagi Ustadz Ali itu baru ya. Kalau dengan saya janganlah jauh-jauh berharap kamu mendapat sajian kitab yang muluk-muluk, tak. Tangkem elek aja, adu bacot ya. Karena saya kira tujuannya sama, biar saling melengkapi gitu. Jadi saya cari celah-celah di mana mereka itu betul-betul fatal gitu. Mendakwah sebagai pengikut salaf,
Tetapi perkataan ulama salaf ditolaknya mentah-mentah, dihantam dengan perbandingan, kamu semua yang ada di kelas keluar. Entah ya, saya mungkin ini masuk kepada menjatuhkan, tetapi menurut saya yang sudah di bawah itu tidak bisa dijatuhkan. Yang bisa dijatuhkan itu yang di atas ya. Ada orang menjatuhkan gelas yang sudah di bawah itu, kan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.